Nah, setelah kita simak tentang arti dan makna, serta maksud dan tujuan, dan juga sejarah yang melatar belakangi upacara Ulambana atau Patidana ini, sekarang mari kita lihat dulu ya bagaimana pelaksanaan upacara Ulambana ini di berbagai tempat atau wihara. Nah, sekali lagi sebelum saya menjelaskan ini, perlu kita pahami bahwa upacara Ulambana, ya upacara Ulambana atau disebut juga Patidana ini yang dilaksanakan oleh umat Buddha, baik dari tradisi Mahayana maupun Theravada, sebenarnya tidak ada hubungannya dengan upacara Chong Chiu Chie, ya, Chong Yun Chie, ya. Chong Yun Chie itu adalah upacara yang dilakukan oleh mereka yang menganut aliran Taoisme, ya. Nah, upacara itu berbeda, di mana upacara Chong Yun Chie ini sering disebut juga upacara Chiongko. Chiongko itu artinya rebutan, merampas, merebut, ya. Nah, itu tentu saja tidak dilakukan di wihara-wihara. Ya, jadi sebenarnya ada perbedaannya, tidak persis sama. Ya, mungkin ada juga beberapa tempat wihara karena pengaruh tradisi yang sangat kuat ini masih dilakukan, tetapi sebenarnya tidak sama. Ya, sekali lagi itu dua hal yang berbeda. Satu latar belakangnya adalah ajaran Taoisme, yang satu lagi adalah Buddhisme. Jadi kalau kita di wihara-wihara, biasanya kita melaksanakan upacara Ulambana ini secara Buddhisme, secara agama Buddha. Ya, maksud dan tujuannya, arti dan maknanya, sejarahnya, semuanya berlatar belakang dari ajaran Buddha. Nah, sekarang kita ambil contoh di Wihara Buddha Warman Padang. Nah, pada waktu Ulambana di Wihara Buddha Warman Padang, kita melaksanakan upacara ini biasanya di bulan ke-7 pada tanggal 17. Ya, jadi Chitwet Chapchit, bukan Chitwet Chapgo. Ya. Nah, apakah ini cocok sekali? Ya, kalau kita berawal dari analisa tadi, karena Ulambana itu adalah merayakan pawarananya Sangga Mahayana di Tiongkok khususnya, itu mungkin disesuaikan dengan iklimnya, maka tidak ada salahnya. Jadi kalau tanggal 15 itu pas masa pawarananya, nah, selesai masa pawarana masuk masa Katina. Jadi kita adakan tanggal 17 itu sudah masuk masa Katinanya, persembahan jubah dan segala kebutuhan sangga itu secara budaya Tiongkok, ya, budaya dan secara Mahayana Tiongkok, atau disebut juga sebagai Chinese Buddhism, cocok. Jadi tanggal 17 itu sudah memasuki masa Katina, ya. Nah, jadi di Wihara Buddha Warman itu biasanya diadakan ada 3 bentuk acara. Nah, di sini saya akan jelaskan. Yang pertama adalah upacara Putu. Putu ini kalau Hokkien bilang poto. Poto itu adalah sembahyang, sering diartikan sebagai sembahyang sedekah. Artinya apa? Nah, ini yang saya katakan tadi, mendoakan makhluk-makhluk yang tidak didoakan, tidak ada keluarganya. Mungkin berbeda agama, keyakinan, atau mungkin juga tidak ada, sudah meninggal, sama-sama sudah meninggal, sehingga tidak ada yang menyembayangi, tidak ada yang mendoakan. Ya, orang mengatakan terlantar, saya kurang setuju. Ya, lebih baik kita sebut orang-orang, makhluk-makhluk yang tidak ada didoakan oleh keluarganya. Ya, tadi mungkin keluarganya sudah tidak beragama Buddha lagi, tidak pernah mendoakan, melupakan, dan banyak kasus lah. Ya, nah itu poto atau putu. Jadi sembahyang untuk ya, saya lebih menggunakan kata-kata lebih jelas arwah, ya, arwah mereka yang kesadaran itu arwah yang terlahir di alam hantu kelaparan, ya.
Nah, itu yang disebut sebagai putu atau foto. Kemudian ada lagi cautu atau ciauto bahasa Hokkien. Itu justru diadakan oleh keturunan mereka yang masih ada. Jadi kalau misalnya ayah ibu kita sudah meninggal, anaknya yang mengadakan. Suami sudah meninggal, istrinya yang mengadakan. Istri sudah meninggal, suaminya mengadakan. Atau anak sudah meninggal, mungkin orang tuanya, saudaranya yang mengadakan. Jadi saudara. Kemudian juga family, misalnya paman kita, bibi kita, aku, ya, Aceh, Acim, ya, Hakim. Nah, itu kan kita juga boleh mendoakan, itu adalah family kita, ya, kerabat kita. Dan kemudian leluhur ini bisa beberapa tingkat ke atas, kakek nenek, buyut lagi, ya tadi saya bilang ada engkong, mak, ya, engkongco, makco, apo, akong, ya, macam-macam sampai tingkat itu namanya leluhur. Ya, leluhur ini tidak terbatas berapa banyak kita mau doakan. Ya, nah itu disebut bagi keluarga yang masih ada, mereka mendoakan. Jadi ini lebih terarah. Ya, mereka datang ke wihara mendaftarkan, nih saya mau nyembayangi akong saya namanya ini, ama saya namanya ini, orang tua saya namanya ini. Nah itu jelas. Tetapi sebenarnya sekali lagi, ya, kalau supaya lebih bermakna, jangan hanya berdana saja pada waktu upacara kita hadir. Nah, ini nanti dalam situasi pandemi COVID tetap bisa hadir, tapi kita akan atur. Ya, atur jarak, jangan berkumpul terlalu ramai-ramai. Kita pasti memperhatikan protokol kesehatan, pakai masker, hand sanitizer, cuci tangan, kemudian juga jaga jarak, jangan bergerombol, itu tetap kita patuhi. Ya, itu pelimpahan jasa mendoakan, mengenang, ya, mengungkapkan bakti kita kepada orang tua, sanak keluarga, famili, dan leluhur yang telah mendidik kita. Jadi nanti ada anggota sangga, para pandita yang sembahyang, kita ikut, ya, sambil mengenang apa yang mereka lakukan dulu yang baik untuk kita kenang. Sekarang kita berbuat baik, ya, menyumbang beras, minyak, gula, dan lain sebagainya, kue-kue, buah-buahan, kita sumbangkan, mengatasnamakan mereka yang telah tiada. Nah, kemudian kita berdoa, ya, seperti tadi, idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo, ya, idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Nah, semoga sayang perbuatan baik ini melimpahi para sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Ya, nanti ada upacara pembacaan mantra sutra Liankeng. Kemudian juga ada upacara pembacaan Tirokuda Sutta. Kita dua-dua ada. Nah, kemudian serangkaian dengan upacara ini diadakan juga upacara Yenchin Caicu. Ini sejalan. Ya, jadi bukan hanya ceritanya alam alam Pardatu Pajivika Peta saja. Yenchin Caicu ini kalau diterjemahkan kira-kira artinya begini. Saya akan jelaskan. Jadi dalam kehidupan kita, di dalam agama Buddha kan kehidupan ini berulang-ulang. Tadi saya sudah jelaskan ada punarbawa, kelahiran kembali. Itu sudah lahir berulang-ulang kali, ribuan kali mungkin. Nah, dalam berbagai kali kelahiran tersebut, pasti kita berinteraksi dengan banyak orang, banyak makhluk. Nah, disadari atau tidak disadari, kadangkala kita melukai, ya, menyakiti, mungkin membunuh, merugikan makhluk-makhluk lain atau sesama manusia kita, ya, pada kehidupan sebelumnya. Nah, di dalam hukum karma ada yang dikatakan bahwa sebagai hutang karma. Jadi artinya orang makhluk yang pernah kita sakiti ini, ya, karena dia belum suci, dia punya dendam, punya niat untuk membalas dendam. Nah, ini bisa saja terjadi. Nanti lain waktu kita akan jelaskan lebih rinci lagi. Nah, ketika dia mau membalas dendam ini, dia bisa lahir di sekitar kita. Bahkan bisa menjadi keluarga kita. Ya, jadi dia lahir, kalau dia menagih hutang, artinya kita dulu pernah menyakiti dia, sekarang dia mau balas. Nah,
apa yang dilakukannya ini nanti bisa membuat kita menjadi tidak nyaman. Ya mungkin dia mengganggu kita, ya dengan ulah yang seperti misalnya ada keluar anak kita nggak mau dengar bicara, menghabiskan harta, menghambur-hamburkan harta. Itu bisa saja mungkin dia lahir di keluarga kita itu untuk menagih. Sehingga orang tua ini jadi habis lah. Jadi kalau cerita orang jangan sampai bangkrut gara-gara anaknya ini. Karena dia mau menagih. Tetapi ada juga yang lahir membayar hutang karmanya. Dulu kita pernah menolong dia, berjasa pada kita, dia akan setia membantu kita. Ya, sering kita lihat. Ya, kasus-kasus seperti ini sering kita lihat. Tapi lain waktu kita akan uraikan lebih rinci lagi. Nah, yang cicaicu ini, kalau seandainya pernah kita menyakiti, melukai, merugikan makhluk-makhluk lain di kehidupan kita yang lampau, kalau ada mereka yang mau membalas, menagih hutang karmanya, mudah-mudahan dengan upacara ini, ya kita hadir di depan Buddha, sama-sama menyadari, dijelaskan, bahwa kalau ada dendam-dendam karma di masa lampau yang mau ditagih, ya mudah-mudahan dengan sudah mengenal ajaran Buddha, berbalas dendam berbalas terus ini bisa dinetralisir, sehingga mereka tidak membalas lagi. Begitu juga kita, kalau ada orang yang mungkin, kalau orang sekarang bilang ya tidak harmonis, ya kita selalu cekcok terus dengan dia. Sebab seolah-olah selalu saja ada yang salah. Nah, ketika kita sudah menyadari ini adalah berpedoman pada Dharma. Karena yang bisa membersihkan batin dan pikiran kita ini adalah Dharma. Nah, ketika kita sudah mengenal Dharma, dendam karma, hutang karma, balas sakit hati, dan lain sebagainya ini mungkin bisa dinetralisir. Nah, tapi kalau ada yang mau bayar hutang karma, wah dulu dia pernah berjasa pada kita, ya sekarang kita mau balas, baik berbuat kebaikan, itu aman-aman saja. Jadi yang cincaicu itu tujuannya adalah menetralisir seandainya ada hutang karma yang pernah kita lakukan dulu, menyakiti, merugikan, melukai, membunuh, ya di masa kehidupan yang lampau. Kalau ada makhluk-makhluk yang terlahir di sekitar kita, baik kelihatan maupun tidak kelihatan, yang mau menagih, semoga dengan pengertian Dharma ini, ya berbalas-balas karma ini bisa dinetralisir, sehingga semuanya kembali hidup tenang, damai, dan harmonis, serta berbahagia. Nah, itulah sebenarnya 3 bentuk upacara yang diadakan di wihara. Nah, jadi dalam hal ini, ya kita mengharapkan umat-umat yang berbudi, yang punya pengertian yang baik, ya kita saling berbagi. Ya kalau di Islam itu ada zakat fitrah, zakat apa-apa, kita juga begitu. Jadi orang Tionghoa yang mengerti, umat Buddha yang mengerti, setiap tahun ya mereka itu memberikan sumbangan ke wihara berupa beras, minyak, gula, kue-kue, biskuit, dan lain sebagainya. Nanti wihara ini menjadi penyalur. Jadi dana ini disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, karena tadi dikaitkan dengan pawarana, ada dana untuk anggota sangga. Pawarana kan, sesudah pawarana kan katina, jadi persembahan jubah dan segala kebutuhan biku. Makanya di Wihara Buddha Warangan Padang, ini mungkin tidak banyak yang tahu, begitu selesai upacara kita, ritual orang beramai, nanti beberapa orang pengurus wihara menyampaikan dana, ya, mempersembahkan dana kepada para anggota sangga yang hadir. Nah, kalau kita di Padang kan biasanya yang mimpin Bantenya Namaitri, Su Secing Fase. Ya, nah kita persembahkan dana sehingga betul-betul makna dari ulambana ini tercapai. Jadi sebenarnya intinya kan pawarana tadi mempersembahkan masa pawarana, mempersembahkan kebutuhan sangga, ya apakah jubah dan lain sebagainya, kebutuhan sebagainya. Nah mungkin saja kita zaman sekarang mungkin kita kasih dalam bentuk angpau, ya untuk kebutuhan sangga,
Karena sangga juga perlu untuk transportasi, untuk biaya di wihara dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kita lakukan. Jadi lengkap sudah, ya, terpenuhi sudah semua persyaratan ulambana. Tidak usah diragukan lagi. Ya, berdana, dananya bisa dibagikan ke fakir miskin, orang-orang membutuhkan, dan intinya, ya, karena itu adalah masa pawarananya, berakhirnya masa wasa para biku Mahayana di Tiongkok, dan kemudian memasuki masa Katina, yaitu masa umat diberi kesempatan sebesar-besarnya untuk berdana, mempersembahkan dana untuk membantu menunjang kehidupan sangga, itu terpenuhi. Nah, inilah ulambana yang diadakan di Wihara Buddha Warman Padang. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Di dalam upacara ulambana ini, siapakah sebenarnya yang disembayangi? Ya, jadi pengertiannya begini. Sering di masyarakat disebut bahwa ulambana ini adalah upacara sembahyang setan. Ya, nah kalau kita bilang sembahyang setan berarti setannya yang disembayangi. Tapi sebenarnya pengertian tidak demikian. Ya, kita berdoa bagi makhluk-makhluk, ya, yang terlahir di alam hantu, yaitu hantu kelaparan, ya, hungry ghost, ya, atau para datu pajibika peta. Jadi bukan kita menyembah mereka, kita justru berdoa, mengajak mereka bersama-sama berdoa, ya, memuja Buddha, Bodhisattva, dan kemudian mendengarkan uraian Dharma. Itulah pengertian sebenarnya. Jadi bukan makhluk hantunya yang disembayangi. Kita tetap sembahyang, kita tetap memuja, tetap menghormati, ya, kepada Buddha dan para bodhisattva. Nah, kalau di wihara kita, di wihara Buddha Warman, ya, objek pemujaan kita pada saat ulambana ini, yang pertama tentu saja guru junjungan kita yang mengajarkan Dharma pada kita, yaitu Buddha Gautama atau Buddha Sakyamuni. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai Sifang Sansen, 3 makhluk suci dari arah barat. Arah barat ini maksudnya adalah alam Swargaloka Sukawati, karena suci para Buddha di sebelah barat. Ya, jadi itu Buddha Amitabha, penguasa dari alam Sorga Sukawati. Ya, umat Buddha mencita-citakan dapat terlahir di alam Swargaloka Sukawati ini, karena digambarkan alam Sorga Sukawati ini kondisinya demikian ideal kita untuk mempelajari Dharma, untuk mempraktekkan Dharma, karena di situ alam bahagia, tidak ada penderitaan. Orang bisa dengan sungguh-sungguh mempraktekkan Dharma dan pada akhirnya bisa mencapai kebahagiaan tertinggi Nibbana. Jadi Sifang Sansen ini ada 3 makhluk sucinya. Pertama Buddha Amitabha, ya, Amitofo. Kemudian yang kedua adalah Bodhisattva Avalokitesvara, Bodhisattva Mahasattva Avalokitesvara atau Kuan Yin Pusa. Nah, mengapa Kuan Yin Pusa? Karena beliau ini adalah wujud dari welas asih, cinta kasih dan kasih sayang yang tak terbatas. Dengan cinta kasih, welas asih dan kasih sayang tersebut, beliau menolong semua makhluk supaya tidak ada penderitaan lagi, terbebas dari penderitaan. Dan beliau inilah yang menuntun kita supaya senantiasa berjalan di atas jalan Dharma. Dan kemudian pada saatnya setelah meninggal, ya, kalau karma kita memenuhi, kita akan dilahirkan kembali di alam Swargaloka Sukawati, tanah suci para Buddha sebelah barat. Nah, kemudian ada lagi yang 3 tadi. Sekarang yang terakhir adalah Bodhisattva Mahasattva Mahastamaprapta, atau dalam bahasa Mandarin disebut Ta Shichi Pusa. Ya, ini adalah bodhisattva yang memanifestasikan kekuatan, ketegaran. Jadi untuk menempuh perjalanan sehingga kita bisa mencapai pembebasan, itu perlu keteguhan hati, kesungguhan kita, kekuatan kita untuk senantiasa berjalan di atas jalan Dharma.
Nah, kemudian objek pemujaan yang lain adalah Bodhisattva Ksitigarbha atau Ti Changwang Pusa. Nah, beliau ini adalah manifestasi dari kesabaran dan salah satu pranidananya, salah satu tekad luhur dari Ti Changwang Pusa, Bodhisattva Ksitigarbha ini adalah beliau tidak akan menjadi Buddha sebelum neraka atau alam rendah kosong. Nah, jadi makanya dalam upacara Ulambana ini, karena kita itu niatnya menolong makhluk-makhluk yang terlahir di alam rendah, maka Ti Changwang Pusa ini juga jadi objek pemujaan. Nah, kemudian yang terakhir ada juga seorang bodhisattva juga sebenarnya yang di dalam bahasa Mandarin sering disebut sebagai Mianjan Tase. Mianjan ini kalau diartikan adalah muka hangus, jadi wajah yang hangus mengerikan. Tase itu Mahaguru. Mahaguru dengan wajah dengan wajah hangus. Nah, ini sebenarnya mengapa dipuja? Ini juga bukan makhluk setan, bukan makhluk hantu, tetapi ini adalah perwujudan dari Kuan Yin Pusa, Bodhisattva Avalokitesvara. Nah, kita tahu bahwa Bodhisattva Avalokitesvara ini penuh welasasi, cinta kasih, dan kasih sayang. Beliau akan berusaha menolong setiap makhluk dimanapun beradanya, termasuk makhluk-makhluk yang terlahir di alam neraka maupun di alam preta, di alam peta atau preta atau alam hantu. Nah, ketika beliau dalam wujud, kalau kita lihat wujudnya kan wujud seorang perempuan yang sangat cantik, sangat anggun. Nah, ketika beliau akan turun ke alam-alam rendah ini, tentu saja penampilan sebagai seorang wanita yang lemah lembut, itu tidak cocok. Maka beliau ini kemudian berubah wujud, berubah wujud menjadi yang disebut Mianjan Tase, yaitu seorang bodhisattva yang menolong makhluk-makhluk di alam rendah agar bisa terbebas dan diseberangkan ke alam bahagia yang kita sebut sebagai Mianjan Tase. Nah, sebenarnya di kelenteng, terutama di kelenteng Padang, kelenteng Sihirtiong, yang disembayangkan itu adalah Mianjan Tase. Tase ini artinya Mahaguru. Kalau dalam bahasa Hokkien, itu dalam bahasa Mandarin, Mianjan Tase. Kalau dalam bahasa Hokkien disebut Taisu. Taisu artinya sama, guru sa, Mahaguru. Tetapi oleh orang Padang, karena tidak bisa berbahasa Mandarin, mungkin sudah banyak yang tidak tahu, disebut Tesu. Nah, yang anehnya sampai sekarang juga disebut Tesu, padahal saya rasa masih ada yang mengerti bahasa Mandarin. Tesu bila diterjemahkan baik dari bahasa Hokkien maupun bahasa Mandarin, tidak ada artinya. Tesu itu apa artinya? Sebenarnya dibuat lagi banalis baru, sembayang Tesu. Sebenarnya saya rasa itu, saya yakin kalau betul-betul diteliti, didalami, itu pasti yang jadi objek itu adalah Mianjan Tase. Yang Mianjan Tase ini tidak lain tidak bukan adalah Kuan Yin sendiri. Makanya kalau di atas mahkotanya itu ada patung kecil di gambarnya, itu adalah patung Kuan Yin. Karena apa? Dalam ceritanya, dalam penjelasannya, Mianjan Tase itu, Mahaguru yang bermuka hangus itu tidak lain tidak bukan adalah Kuan Yin Pusa sendiri, yang penuh welasasi, penuh kasih sayang, yang bertekad untuk menolong, membebaskan semua makhluk dari penderitaan, termasuk mereka yang terlahir di alam rendah, alam neraka, alam preta, alam hantu, kelaparan, dan lain sebagainya. Nah, mungkin demikian penjelasan mengenai objek pemujaan di dalam Ulambana ini. Jadi yang dipuja itu, yang dihormati, yang disemayani bukan hantunya, bukan setannya, tetapi mereka, alam hantu yang menderita ini, diajak sama-sama, marilah kita bersama-sama memuja kepada Buddha dan para bodhisattva mahasattva, dan kemudian
ya mendengarkan uraian Dharma yang pernah dikhotbahkan oleh Buddha. Sehingga dengan kekuatan ini, kekuatan perbuatan baik mereka mendengarkan Dharma, itu bisa mengurangi penderitaan mereka, sehingga mereka bisa terlepas dari alam rendah, alam penderitaan, apaya bumi, dugati bumi, dan kemudian diseberangkan ke alam bahagia, alam sugati bumi. Nah, demikianlah mungkin penjelasannya.